warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba, sebuah channel yang maunya sih jadi channel pendidikan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran yang mananya nantinya video pembelajaran ini cukup unik ya. Karena apa? Karena video pembelajarannya berupa video pembelajaran kimia. Dan ada 3 part yang akan saya bagikan. Namun nantinya yang akan menyampaikan video pembelajaran kimia ini bukan saya, karena saya guru sejarah. Tapi yang menyampaikannya adalah Ibu Desi Amiati, SSI, salah seorang alumnus dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Basic Science. Dan mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama kamu yang menyukai video pembelajaran kimia. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran jarak jauh. Tanpa basa-basi lagi, silahkan ditonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau suka di like, kalau tidak suka angkat jempolnya ke bawah. Kalau pengen di subscribe, silahkan di subscribe. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas 11 dalam pembelajaran kimia, masih bersama saya Desi Amiati. Di awal kita di kelas 11 ini yaitu tentang senyawa hidrokarbon ya. Jadi bila dilihat dari judulnya hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon, berarti dia terdiri dari atom unsur utama yaitu karbon dan juga hidro itu berasal dari kata hidrogen. Jadi senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi nanti kita lihat seperti apa senyawa hidrokarbon ini. Nah, sebelum kita melihat seperti apa senyawa hidrokarbon, kita lihat dulu kekhasan atom karbon itu sendiri, karena tadi senyawa hidrokarbon tadi kan penyusun utamanya adalah karbon ya, selain yang hidrogen. Jadi karbon itu kalau kita di kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang nomor atom berbagai unsur. Nah, di sini nomor atom karbon adalah 6 dengan konfigurasi elektron ya, 1s2, 2s2, 2p2 sehingga diperoleh elektron valensinya adalah 4. Nah, dari elektron valensi yang 4 ini yang memungkinkan atom karbon tersebut dapat mengikat 4 atom lain agar mencapai kestabilan ya. Jadi dia kalau mau jadi senyawa, dia harus mencari 4 atom lain untuk berpasangan dengan karbon sehingga dia bisa mencapai bisa stabil menjadi suatu senyawa. Ya, atom yang bisa berikatan dengan atom karbon diantaranya adalah hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, kalau klorin, bromin, dan iodin. Nah, kalau dalam senyawa hidrokarbon berarti dia khusus berikatan dengan hidrogen. Nah, jika atom karbon berikatan dengan atom hidrogen, maka akan terbentuk senyawa yang tadi disebut dengan senyawa. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen, ya, C dan H. Hanya ada C dan H di dalam senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon yang paling sederhana yaitu adalah metana. Rumusnya CH4. C mengikat 4H di sekelilingnya. Nah, seperti apa klasifikasi hidrokarbon? Nah, bila dilihat berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, itu ada ikatan jenuh, yaitu yang berarti ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada ikatan yang tak jenuh, itu ikatan kovalen rangkap ya, melalui rangkap 2 dan rangkap 3. Lihat dari klasifikasi berdasarkan bentuk rantai dan jenis ikatannya,
Ya, kalau bentuk rantai ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik ini rantai terbuka, artinya rantai lurus ya, rantai lurus saja. Kemudian kalau alisiklik itu adalah rantai tertutup atau melingkar. Kemudian aromatik juga rantai tertutup melingkar, hanya saja beda di ikatannya. Kalau ikatannya di alifatik, ikatannya adalah ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Di alisiklik itu ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap biasa juga. Yang di aromatik, yang membedakannya adalah ikatan rangkapnya itu selang-seling, ya. Jadi tunggal dan rangkap itu selang-seling. Kalau kita lihat, nah ini contoh senyawa hidrogen alifatik. Ini rantai yang pertama ini ada rantai terbuka, rantai lurus dengan ikatan tunggal, ya, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ini adalah ikatan kovalen tunggal dan rangkap, rangkap dua. Dan yang ketiga, ini adalah ada ikatan rangkap tiganya di sini. Ini contoh senyawa hidrokarbon alifatik, ya, rantai terbuka. Selanjutnya, ini ada senyawa hidrokarbon alisiklik, rantai tertutup, jadi rantai melingkar, tertutup, ya. Jadi misalkan ada seperti ini, ada 4 C di dalam satu senyawa, dia akan saling berikatan sehingga seperti apa namanya ini, persegi ya. Nah, jadi dia saling bertautan gitu. Yang satunya ini ada C-nya ada berapa, ini ada 6. Nah, jadi dia seperti lingkaran. Misalnya di sini ada satu ikatan rangkap, seperti ini. Namanya adalah siklo ya. Jadi kalau dia alisiklik itu namanya biasanya khasnya itu ada kata siklonya. Jadi kata di belakangnya ini mengikuti berapa banyak C yang terikat. Jadi siklobutana berarti C-nya ada 4. Sikloheksena berarti C-nya ada 6. Kenapa hekse? Karena di sini ada ikatan rangkap 2 satu ya. Di sini ada satu ikatan rangkap 2-nya. Ini namanya sikloheksena. Kalau tidak ada ikatan rangkap, maka dia termasuk golongan alkana, jadi sikloheksana, gitu misalkan. Lanjut, ini adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, ini yang membedakan antara senyawa hidrokarbon aromatik dengan yang alisiklik tadi. Di aromatik ini ikatan selang-seling, ikatan rangkapnya selang-seling. Jadi ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, seperti ini. Ini khasnya senyawa hidrogen aromatik. Yang ini nanti dipelajarinya pas di kelas 12 nanti ya, secara khusus. Nah, ini senyawa hidrokarbon alifatik ini yang akan kita bahas di semester awal kelas 11 ini ya. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Seperti apakah senyawa alkana, alkena, dan alkuna tersebut? Mari kita lihat pembahasannya sama-sama. Jika dilihat berdasarkan sifat fisiknya, maka ini sifat fisik alkana ya, bisa dibaca. Ini juga sudah ada di printout-nya. Lanjut, ini adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, ini sifat fisik alkuna. Ya, saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Untuk sifat fisiknya bisa dibaca saja nanti di printout-nya, fotokopiannya gitu maksudnya ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi hidrokarbon bagian pertama ini, ada uji pemahaman. Ya, sebutkan berapa macam ikatan yang dapat dibentuk oleh atom-atom karbon. Nah, tadi sudah ada dijelaskan ya. Kemudian juga sebutkan beberapa kemungkinan rantai karbon yang dapat terbentuk. Jelaskan. Silahkan dijawab ya. Selamat belajar. Terima kasih.